Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Invisible Man menjadi film yang cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Itu karena film ini sudah lumayan cukup memuaskan para penonton dengan suguhan cerita yang menggabungkan genre thriller, horor dengan sci-fi yang juga menyajikan plot yang seru banget. Emang sih film ini sudah tayang di bioskop sejak 26 Februari kemarin. Tapi gue kira masih banyak nih pertanyaan besar dan misteri di filmnya yang belum terjawab dan bisa bikin kita penasaran. Seperti apa maksud dari ending film ini dan apakah film ini akan berlanjut dan menjadi bagian dari Dark Universe-nya dari Universal Studio. Dan untuk ngebahas topik ini, spoiler warning dulu nih buat kamu. Kayaknya nggak perlu spoiler warning lagi lah ya. Udah pernah nonton pasti kan? Akan kita bahas topik ini tapi tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak ketinggalan tentang topik-topik dan pembahasan menarik tentang film di Breakdown Channel Universe. Dan nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas topik kita kali ini. So, film Invisible Man ini pada dasarnya adalah film adaptasi modern dari novel H.G. Wells dan film horor garapan James Whale di tahun 1933 yang juga berjudul sama, The Invisible Man, yang mampu berubah menjadi kasat mata karena sejenis kimia tertentu. Dimana perbedaannya dalam film ini, Invisible Man mendapatkan kekuatan melalui bantuan teknologi, berbeda dengan film sebelumnya. Film ini secara garis besar bercerita tentang karakter Cecilia Cass, seorang wanita yang berusaha kabur dari pacarnya yang abusive bernama Adrian, yang selalu mengatur dan memenjara hidup Cecilia di dalam rumahnya. Pada akhirnya, satu malam Cecilia berhasil kabur dari rumah pacarnya dengan bantuan adiknya bernama Emily. Cecilia kemudian tinggal dan bersembunyi dengan temannya, seorang polisi bernama James dan anak perempuannya bernama Sydney. 2 minggu setelahnya, adiknya Emily mengabarkan bahwa Adrian telah bunuh diri di rumahnya sendiri. Anehnya, Adrian malah meninggalkan harta warisannya untuk Cecilia, sejumlah uang dalam jumlah yang sangat besar dan rumah tempat tinggal Adrian. Setelah itu, kejadian horor dan aneh mulai menimpa kehidupan Cecilia, seperti muncul obat yang dia pakai untuk membius Adrian di kamar mandinya, portfolionya untuk melamar kerja mendadak hilang, email kebencian yang secara misterius dikirim untuk adiknya, sampai pada akhirnya secara misterius Sydney dipukul oleh sesosok yang tidak kasat mata atau tidak terlihat yang diyakini Cecilia adalah Adrian. Satu malam, dia kemudian menemukan handphone Adrian, sebuah denah rumah yang merupakan portofolio milik Cecilia, dan sebuah pisau yang masih disimpan di dalam plastik bag di loteng rumah James. Kemudian secara tiba-tiba handphone Adrian berbunyi dan menampilkan pesan berisikan kata surprise dari nomor yang tidak dikenal. Cecilia lalu mengecek ke bawah tangga loteng untuk melihat apakah ada orang di sana. Selanjutnya, secara spontan Cecilia kemudian menyiramkan chat ke bawah tangga yang kemudian mengekspos sosok yang menerornya selama ini. Cecilia kemudian diserang oleh sosok ini dan kemudian berhasil kabur dan langsung menuju ke tempat Adrian. Di rumah Adrian, Cecilia kemudian menyadari bahwa sosok ini menggunakan invisible suit dengan teknologi optik yang dapat membuatnya menjadi kasat mata. Setelah menemukan invisible suit ini, Cecilia lalu mengambilnya dan menyembunyikannya di lemari baju Adrian. Lalu setelahnya, Cecilia pun diserang lagi oleh sosok tersebut dan berhasil kabur dan kembali dari rumah Adrian ini. Tak lama berselang, Cecilia kemudian menelpon Emily dan bertemu di sebuah restoran untuk menceritakan apa yang dia temukan di rumah Adrian. Di tengah obrolan ini, tiba-tiba sebuah pisau melayang yang kemudian menebas leher Emily sampai mati. Dan secara tiba-tiba, pisau tersebut berpindah ke dalam genggaman Cecilia yang membuat kesan bahwa Cecilia lah yang membunuh Emily. Setelah kejadian itu, Cecilia kemudian ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena alasannya tidak masuk akal. Singkat cerita, Cecilia kemudian berhasil mengekspos kembali sosok itu setelah dia berusaha untuk membunuh dirinya di kamar mandi rumah sakit jiwa tempat dia ditahan. Cecilia lalu kemudian menusuk sosok itu dengan pulpen tajam secara bertubi-tubi. Cecilia akhirnya berhasil kabur dari sosok itu yang hampir berhasil menangkapnya setelah melumpuhkan polisi yang berjaga di sana. Cecilia lalu pergi ke rumah James dengan mobil polisi yang dicurinya untuk melindungi James dan Sydney yang menjadi target berikutnya oleh sosok ini.
Sebelum Cecilia sampai ke rumah James, James dan Sydney kemudian diserang oleh sosok itu. Cecilia lalu sampai di rumah James dan langsung menyemprotkan semprotan pemadam kebakaran ke sosok itu dan menembaknya berkali-kali sampai akhirnya sosok itu mati. Setelah itu, Cecilia lalu membuka topeng dari sosok yang sudah mati tersebut dan menemukan bahwa sosok itu adalah adik Adrian yang bernama Tom. Bukan Adrian yang selama ini dicurigai oleh Cecilia. Setelah kejadian serangan itu, tim SWAT lalu mendatangi rumah Adrian dan secara mengejutkan menemukan Adrian yang dikurung dan diikat di dalam basement rumahnya, di mana dia mengakui bahwa dia adalah korban dari adiknya sendiri, Tom. Cecilia masih tidak percaya kalau Adrian adalah korban dari adiknya, kemudian menghubungi Adrian dan menemuinya di rumahnya. Adrian dan Cecilia lalu makan malam bersama dan berbincang di ruang makan Adrian. Tujuan Cecilia adalah untuk meminta baik-baik kepada Adrian agar mengakui bahwa semua yang terjadi adalah drama yang dibuat oleh Adrian untuk mendapatkan Cecilia kembali. Sayangnya Cecilia tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia harapkan. Cecilia lalu pergi ke toilet dan setelah itu secara misterius Adrian menyayat lehernya sendiri dengan pisau sampai akhirnya dia mati. Cecilia lalu datang dan histeris melihat Adrian yang sekarat dan langsung menelpon 911. Di momen sekarat Adrian ini, Cecilia terlihat masih histeris sambil menelpon untuk bantuan dari 911. Bersama dengan itu, Cecilia juga bergerak seakan menjauhi jangkauan kamera CCTV hingga akhirnya Cecilia menutup teleponnya dan melihat Adrian sambil berkata, "Surprise." Setelah itu, Cecilia keluar dari rumah Adrian dengan membawa invisible suit-nya dan bertemu dengan James. Cecilia lalu menjelaskan dan meyakinkan James bahwa Adrian bunuh diri dan kemudian James berkata percaya kalau Adrian benar-benar bunuh diri. Dan film pun berakhir. Film ini menurut gue sendiri sebagai penonton adalah film horror thriller yang cukup bagus karena memasukkan unsur sci-fi, reality, dan easter eggs yang bikin para penontonnya deg-degan dan penasaran akan film ini. Pantas banget sih film ini dapat kritik yang positif, bahkan sukses dapat keuntungan sampai 20 juta US dollar. Oke, balik ngebahas tentang ending dari film ini yang banyak menyimpan misteri nih ternyata. Titik pertama yang bisa dijadikan clue bagi kita untuk melihat ending ini adalah scene yang menunjukkan Cecilia berada di kamar mandi dan kemudian dilanjutkan dengan Adrian yang menunggu Cecilia kembali, yang kemudian berakhir dengan Adrian yang menebas lehernya sendiri dengan pisau makan. Di ending film ini jelas saat Cecilia pergi ke toilet di tengah-tengah makan malam bersama Adrian adalah di mana Cecilia pergi ke lemari pakaian tempat Cecilia menyimpan invisible suit yang ditemukannya di pertengahan film. Cecilia yang sudah memakai invisible suit-nya lalu menarik tangan Adrian yang memegang pisau stick yang lalu menebas lehernya sendiri. Hal ini sama seperti yang dilakukan si Invisible Man kepada saudara Cecilia, si Emily. Setelah Adrian ditebas, Cecilia lalu kembali ke toilet dan melepaskan invisible suit-nya, lalu keluar dan berpura-pura terkejut dan shock melihat Adrian yang sedang sekarat kehilangan banyak darah. Dan layaknya orang yang shock melihat kejadian seperti itu, Cecilia menelpon 911 lalu meminta bantuan dari polisi. Seluruh rangkaian kejadian di malam terbunuhnya Adrian memang sepertinya sudah direncanakan secara matang oleh Cecilia. Setelah mengetahui bahwa ternyata si Invisible Man adalah Tom dan ternyata Adrian masih hidup, ini jelas membuat Cecilia tidak langsung percaya dengan akhir dari rangkaian teror yang dialaminya. Dia tahu persis bahwa si Invisible Man adalah Adrian, bukan Tom. Dan nyatanya, Adrianlah yang merupakan seorang ilmuwan yang berfokus di bidang optik, bukannya si Tom. Cecilia tahu persis bahwa itu adalah Adrian. Dimulai dari dia menemukan handphone Adrian di loteng, juga ada obat diazepam yang ditemukannya di kamar mandinya sendiri, di mana obat diazepam ini adalah obat yang memang sengaja diberikan oleh Cecilia kepada Adrian di malam Cecilia meninggalkan rumah Adrian. Juga kata surprise yang cukup sering diucapkan Adrian, termasuk di bagian endingnya di mana Adrian mengatakan, "I know you better than anyone else in the world, that shouldn't come as a surprise." Cecilia yakin 100% bahwa semua yang terjadi adalah drama yang diatur oleh Adrian sendiri. Dia tidak akan tenang kalau Adrian belum benar-benar mati. Disinilah Cecilia lalu menyusun rencananya dalam 2 rencana. Rencana pertama adalah untuk meminta pengakuan Adrian secara baik-baik dan dengan sengaja menyiapkan penyadapan dibantu oleh James. Untuk nantinya jika Adrian mengaku, Cecilia memiliki bukti pengakuan untuk membuat Adrian ditangkap dan dipenjara. Cecilia sebenarnya tahu kalau rencana ini tidak akan berhasil. Dia lalu menyiapkan rencana keduanya yang sebenarnya adalah rencana utamanya,
yang adalah membunuh Adrian dengan menggunakan invisible suit-nya. Cecilia memulai rencananya dengan memilih untuk memakan steak dibanding makanan lain, padahal Adrian sudah memasakkan berbagai jenis makanan. Dan karena Adrian ini bucin, dia juga akan ikutan makan sama seperti yang Cecilia makan, yaitu steak. Dan makan steak tentunya memerlukan pisau. Rencana kedua Cecilia adalah memilih tempat duduk. Dia sengaja memilih tempat duduknya di posisi itu supaya Adrian bisa duduk di posisi yang terlihat jelas oleh kamera CCTV. Rencana ketiganya tentunya mengambil invisible suit yang disimpannya, dan keempat, eksekusi di mana Cecilia memegang tangan kanan Adrian yang memegang pisau dan langsung menggorok lehernya, membuat kesan bahwa Adrian melakukan bunuh diri. Dan jika dilihat dari kamera memang sangat jelas sekali bahwa Adrian bunuh diri, dan Cecilia merencanakan ini dengan begitu matang. Dan bagaimana Cecilia pada akhirnya menjadi cukup sadis di akhir film, padahal dia adalah orang yang cukup penakut di awal film. Berkaca dari film Joker, trauma yang dialami oleh Cecilia di film ini sepertinya juga men-trigger Cecilia untuk menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya, menjadi lebih tega atau bahkan bisa dibilang lebih sadis. Berbagai tindakan abusif yang dialaminya selama bersama dengan Adrian, ditambah lagi serangkaian teror Invisible Man yang dialami, dan bahkan yang paling dalam adalah melihat kakaknya sendiri mati dibunuh di depan mata kepalanya. Dan bahkan lebih parahnya, dia dituduh yang membunuh kakaknya sendiri. Serangkaian kejadian ini sudah cukup kuat untuk membuat Cecilia memiliki trauma yang mengubah dirinya menjadi berbeda, lebih sadis dari sebelumnya. Ditambah lagi, rasa tidak nyaman akan kehadiran Adrian yang dialami Cecilia membuatnya memiliki paket komplit untuk akhirnya bisa dengan sangat berani melakukan pembunuhan terhadap Adrian. Ada clue lainnya di mana sebenarnya pisau yang ditemukan Cecilia di loteng rumah James juga seakan menjadi petunjuk bahwa pisau itu akan menjadi alat yang akan dipakai untuk membunuh di dalam film ini. Selain pisau, kita juga diperlihatkan sekilas Easter egg poster dua siluet orang yang saling memunggungi satu dengan yang lainnya dengan kata "You don't have to face yourself alone", yang sepertinya connect dengan scene Cecilia yang menghadap ke kaca di kamar mandi sebelum akhirnya dia membunuh Adrian. Ini bisa saja menunjukkan bahwa Cecilia punya semacam kelainan mental seperti bipolar atau punya kepribadian ganda yang psycho saat menggunakan invisible suit untuk membunuh si Adrian. Saat dia memakai suit itu, dia akan berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda dari dirinya sebelumnya. Nah, dari sini, Cecilia yang kita tahu sudah memiliki invisible suit-nya berpotensi untuk melanjutkan ceritanya sendiri sebagai Invisible Woman. Dan dengan mental yang kini bisa dibilang sudah agak rusak karena traumatic event yang dialaminya, bisa saja dia akan melakukan hal yang berbeda dengan sifat aslinya. Bisa menjadi mungkin penolong orang, atau bisa juga menjadi orang yang jahat dengan mental yang terganggu ini, alias psycho. Kesuksesan film Invisible Man ini bisa jadi momen kebangkitan dari Universal Studio untuk meneruskan kembali Project Dark Universe-nya yang sempat mengalami kegagalan setelah film Mummy yang rilis pada tahun 2017 lalu. Memang masih belum ada kepastian akan adanya sequel dari film Invisible Man ini. Bahkan produser film ini, Jason Blum, mengatakan dalam interviewnya dengan Digital Spy bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk membuat sequelnya, tetapi akan sangat senang kalau saja bisa membuat sequel dari film ini. Seperti yang kita tahu juga, di November 2019 sudah diumumkan bahwa film ini malah akan mendapatkan spin-off yang akan didirect dan dimainkan oleh Elizabeth Banks dengan mengadaptasi karakter The Invisible Woman. Dilansir dari The Hollywood Reporter, penulis draft naskah film Erin Cressida Wilson menekankan bahwa film ini akan mengambil tema kombinasi antara film Thelma dan Louise dan American Psycho. Ini bisa jadi semacam clue yang akan menggambarkan film The Invisible Woman yang akan digarap oleh Elizabeth Banks. Thelma dan Louise sendiri adalah film yang mengisahkan perjalanan dua wanita yang bersahabat terlibat dalam skandal pembunuhan dan berusaha untuk kabur dari kejaran polisi atas kasus tersebut. Sedangkan American Psycho adalah film yang menceritakan tentang karakter Patrick Bateman, seorang banker yang punya kelainan psikopat dan kemudian menjadi serial killer. Ada kemungkinan juga Invisible Woman ini akan memakai formula yang dipakai dalam film Invisible Man, yakni isu kekerasan wanita yang identik dengan gerakan #MeToo yang sedang populer saat ini, atau mungkin mengkombinasikannya dengan isu mental health. Ya, kita tunggu saja nanti filmnya seperti apa.
Gimana nih pendapat kamu tentang topik kita kali ini? Dan kalau kamu punya pendapat atau teori tentang film ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.